Kembali di Dialog Jurnal Siang Berita Satu dan kita masih membahas mengenai sekolah gratis untuk anak Indonesia dan masih bersama Bunda Yuni dari Sekolah Merah Putih. Walaupun cerita Ardi ini masih belum berhasil untuk mengajak Ardi kembali bersekolah di Sekolah Merah Putih, namun ini upayanya akan terus dilakukan ya. Harus kita lakukan. Ya, bicara sedikit mengenai aktivitas bersekolah, mendidik anak-anak kaum marginal untuk sekolah di Sekolah Merah Putih. Tentu saja kita tidak bisa menutup mata bahwa ini membutuhkan biaya gitu ya. Iya, betul. Sejauh mana mungkin Ibu mengajak pihak-pihak lain untuk akhirnya membiayai Sekolah Merah Putih ini supaya terus bisa beroperasi dan semakin banyak anak-anak Indonesia yang bisa bersekolah gratis. Ya, makasih. Jauh sebelumnya, memang sejak umur 18 tahun, saya memang mempunyai anak asuh yang saya ajak tinggal juga di tempat kami. Tinggal bersama saya di kamar, anak laki-laki kecil-kecil. Saya waktu itu masih kuliah. Nah, biayanya dari mana? Saya ambilkan dari, saya alhamdulillah dapat beasiswa. Dan beasiswa itu bentuknya bukan hanya untuk menyekolahkan saya, tapi dapat uang. Ya, beasiswa kalau waktu kalau nggak salah Super Semar. Kemudian saya naik lagi beasiswa bakat dan prestasi. Akhirnya saya dapat, misalnya 1 tahun saya hanya membutuhkan kalau nggak salah 30.000 rupiah ya membayar sekolah itu. Tapi beasiswanya itu lebih dari itu setiap bulannya. Nah akhirnya kan cuma 1 kali dapat aja bisa saya bayarkan untuk sekian tahun kan 1 tahun. Nah jadi sehingga sisanya itulah yang untuk saya membantu anak-anak yang tidak bersekolah, yang tinggal bersama saya 10 anak. Tapi yang tidak tinggal bersama saya itu banyak sekali teman-teman kalau sekelas juga. Nah, jadi sebenarnya ini adalah dari hati kita yang paling dalam dan niat kita yang keras membiayai mereka. Tuhan itu mengatakan kalau kita mau beribadah itu harus punya ilmu pengetahuan lebih dahulu. Kalau kita mau ibadah, mau menolong orang, tidak mempunyai ilmu pengetahuan lebih dahulu itu sangat bodoh. Mungkin beribadah tidak mendatangkan pahala, tetapi justru mendatangkan dosa karena tidak tepat sasarannya. Jadi konsep dan sistem itu harus benar-benar paralel. Agama itulah yang mengajari saya untuk betul-betul bagaimana harus begini. Makanya saya harus sekolah dan sekolah terus. Dan dari hasil bekerja itulah saya selalu sampaikan bagaimana bekerja ini tidak langsung saya berikan pada anak-anak bagi-bagi uang gitu tidak. Tetapi saya bentukkan beberapa rumah. Nah, rumah inilah yang saya kontrakkan. Nah, kontrak inilah dari kontrak inilah sumber dana untuk mendanai anak-anak ini. Namun, yang paling mahal itu adalah membuat pilot project. Pilot project ini membutuhkan tanah yang sangat luas, lebih dari 5.000 meter persegi. Dan pilot project ini saya harus tinggal di situ bersama keluarga kami. Dalam 1 tahun misalnya untuk Sekolah Merah Putih, biaya operasionalnya lebih dari 300 juta. 300 juta, ya, lebih dari 300 juta. Karena setiap bulan itu operational cost-nya tuh juga sangat tinggi karena anak-anak itu juga harus makan dan lain sebagainya. Namun untuk hal-hal yang seperti makan dan lain sebagainya, alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya berkembang juga baru 2 tahun ini saya ada BBM, ada apa? Saya berkembang. Saya terus aja dulunya tuh anti sekali untuk minta-minta ngemis. Tapi akhirnya saya disadarkan itu bukan ngemis. Kalau untuk anak-anak tidak mampu, kamu berjuang sudah memberikan tempat tinggal mereka banyak yang tinggal di tempat kami dan tempat tinggal kami dipakai untuk seperti untuk sekolahan dan lain sebagainya. Jadi kamu tidak bisa terus seperti itu, harus dibantu oleh masyarakat. Akhirnya Sekolah Merah Putih bisa beroperasi sampai dengan sekarang. Kalau kita bicara mengenai kurikulumnya, kemudian juga ada beberapa paket-paket lah ya untuk kemudian secara lulusan bisa sama ataupun setara dengan sekolah-sekolah di luar Sekolah Merah Putih. Itu sistemnya seperti apa? Karena dulu saya bertanya, bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah anak-anak ini harus setara dengan anak yang lain. Tapi saya sampaikan, kalau anak ini setara dengan anak yang lain itu mahal sekali. Mahal. Setara tidak harus identik sama. Karena kalau identik sama itu sangat-sangat mahal. Dan itu yang ditakuti oleh masyarakat yang akan membantu. Seperti kami katakan, tapi saya nggak pernah takut karena saya mengatakan ada pendidikan yang setara. Tetapi tidak harus sama dengan apa yang ada di dalam yang disuruh oleh pemerintah seperti itu. Yang penting anak ini tidak hanya membaca dan calistung aja, tetapi mungkin tidak hanya setara, mungkin
karena kita memasuki mindset anak ini, mungkin anak-anak ini lebih pinter malahan. Ya, mungkin bisa lebih gitu. Lebih. Ya? Oke. Dan kenyataannya banyak yang jadi juara. Ya, untuk matematika dan lain sebagainya itu kita sering. Tim yang mungkin diajak untuk bekerja sama untuk merumuskan kurikulum dan juga untuk akhirnya merekrut tenaga pengajar di Sekolah Merah Putih, itu seperti apa, Bu? Awalnya saya, suami, dan putra-putra saya, setelah menantu saja. Internal aja selama sekian tahun. Sekarang Sekolah Merah Putih udah berusia hampir 10 tahun ya nanti Agustus. Nah, pertama ya seperti itu, saya mengajar sendiri, menemukan cara-cara sendiri. Allah membimbing kami untuk menemukan ini caranya seperti ini. Dan memang pada saat itu sekolah gratis tuh hampir tidak ada waktu itu. Sehingga 10 tahun yang lalu kami juga banyak yang memusuhi kami. Kontroversial katanya, ya. Yang izin, yang ininya sampai anak-anak itu dilarang untuk sekolah di tempat kami ada. Yang seperti itu kejadian itu masyarakat memang. Dan tidak perlu kita menutup mata, ditutup-tutupi, nggak perlu dong. Indonesia kan terbuka, hal yang benar, bukan hal yang bohong. Nah, saya sampaikan, wong niat baik kok dipersulit. Wong kita ini nggak harus memberatkan pemerintah. Saya ini daripada beramal, saya taruh di mana kan lebih baik saya bentuk seperti ini. Kita punya konsep dan punya sistem. Kita jalankan. Kenapa tidak? Kenapa mesti dihalang-halangi? Akhirnya, saya dengan suami, bagaimana caranya? Saya berpikir, kenapa nggak homeschooling? Homeschooling itu sesungguhnya, waktu kami ke Amerika, saya benar-benar bertanya waktu di Houston. Homeschooling kan berasal dari sana juga ya awalnya. Ini sebenarnya homeschooling itu untuk apa sih? Ternyata homeschooling itu adalah untuk tempat-tempat yang darurat. Membantu anak-anak di tengah hutan. Seefektif apa strategi homeschooling ini? Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, Bunda ini. Kami akan segera kembali, tetap di tempat Anda.